Bab 23 MJDMP. Kok diam? Apa ada yang salah? Tanya dokter Ahmad saat ungkapannya tak mendapat respon dari Anjani. Anjani mengangkat kepalanya, kemudian tersenyum. Berusaha tetap tenang. Nggak apa-apa, Bib. Saya jadi kepikiran Zahira aja. Apa dia nggak mencari kita? Ya. Sebab tadi kita hanya menurunkannya bersama Umi Fahira. Jawab Anjani beralasan. Berusaha mengalihkan pembahasan. Kamu nggak perlu pikirkan Zahira. Dia akan mengerti. Lagi pula kan ada Umi. Kita pergunakan saja waktu yang ada ini sebaik mungkin. Untuk 381. Saling mengenal dan mendalami karakter satu dengan yang lain. Bukankah kamu bilang kita butuh waktu untuk itu? Ucap dokter Ahmad balas membalikkan perkataan Anjani. Anjani terdiam. Gadis bergelar janda itu tak lagi berkomentar. Seolah memahami kegelisahan Anjani, dokter Ahmad berinisiatif untuk kembali bertanya. Memangnya kenapa? Apa ada hal lain yang ingin kamu kerjakan? Tidak ada, Bib. Sebenarnya tadi sepulang sekolah saya berencana belanja. Tapi kalau jam segini biasanya toko di Bangil sudah tutup. Jawab Anjani apa adanya. 382. Kamu mau belanja? Apa persediaan bahan di rumah sudah habis? Tanya dokter Ahmad, heran, sebab ia merasa baru memenuhi kebutuhan dapur. Oh, tidak, Bib. Bahan-bahan di dapur masih aman. Saya ingin belanja untuk keperluan pribadi. Sebab besok, insya Allah saya mulai berjualan. Tadi saya sudah ngobrol dengan bagian kantin di sekolah Zahira. Terang Anjani yang disambut dokter Ahmad dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, saya turut bahagia mendengarnya. Semoga usaha kamu lancar dan berkah ya. Harap Bib Ahmad tulus. 383. Amin. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Kalau begitu, sepulang dari sini nanti saya antar kamu belanja sekalian. Ya. Ucap dokter Ahmad mengejutkan Anjani. Nggak perlu, Bib. Saya bisa sendiri kok. Tolak Anjani tak enak hati. Sekalian ada sesuatu yang ingin saya beli. Balas dokter Ahmad beralasan demi bisa terus membersamai gadis yang diharapkannya akan menerimanya sebagai suami. Ia tak menyerah begitu saja. Baik, Bib. Jawab Anjani pasrah. Kemudian kembali meneguk es beras kencur yang tinggal setengah. Sementara dokter Ahmad tersenyum puas. 384. Mendengar jawaban Anjani. Oh ya, mumpung free. Gimana kalau kamu coba pakai ponsel yang tadi saya beri? Tawar dokter Ahmad mencari alasan untuk bisa berlama-lama bersama Anjani. Boleh, Bib. Sebentar. Biar saya ambil dulu ponselnya di mobil. Ya, ucap Anjani bersemangat kemudian bangkit dari tempatnya. Mau kemana? Cegah dokter Ahmad menghentikan Anjani. Anjani berhenti sejenak dan menatap bingung ke arah putra Umi Fahira tersebut. Bukankah sudah kujelaskan maksudku sebelum? 385. Beranjak pergi. Tapi kenapa dia masih bertanya? Batin Anjani. Heran. Ke mobil. Bib, ambil HP-nya. Tak urung. Anjani tetap menjawab. Duduklah. Kunci mobil ada di saya. Jadi biar saya yang mengambilnya. Sahut dokter Ahmad seraya bangkit dari posisi semula. Kamu tunggu di sini sebentar. Ya. Pesan dokter Ahmad sebelum meninggalkan Anjani. Tak berselang lama, lelaki bergelar Dedi itu kembali seraya menenteng paperback berisi ponsel milik Anjani. Ia lalu memberikannya pada Anjani dan memintanya untuk membuka dan menyalakan layarnya. 386. Bagaimana caranya? Bib, tanya Anjani yang memang benar-benar asing dengan benda dalam genggamannya. Kamu raba bagian samping kanan bodi HP itu. Nanti kamu akan temukan dua tombol. Satu tombol kecil. Dan satu lagi lebih panjang, dokter Ahmad mulai mengarahkan Anjani. Sudah, Bib. Nah, tombol yang kecil itu, kamu pencet, dan tahan sampai layar. 387. Menyala, dokter Ahmad kembali memberikan instruksi. Bisa, Bib. Ini sudah nyala. Jawab Anjani berbinar.
seolah baru saja menemukan hal yang menakjubkan. Alhamdulillah, kalau sudah nyala, kamu tunggu sebentar, sampai ponselnya benar-benar siap. Seperti saya yang harus menunggu, sampai kamu benar-benar siap, goda dokter. Ahmad membuat Anjani memandangnya dengan pandangan entah. Gadis itu tak mengatakan apapun, akan tetapi, melalui sorot matanya. 388. Dapat disimpulkan ia terbebani dengan ucapan dokter. Ahmad merasa suasana menjadi sedikit canggung. Dokter, Ahmad kembali mengalihkan fokus mereka pada ponsel di tangan Anjani. Sepertinya sudah siap itu. Ucap dokter. Ahmad dengan mata mengarah ke ponsel Anjani. Iya, Bib, selanjutnya bagaimana? Sebenarnya itu tinggal pakai saja, sebab semuanya sudah saya setting. Kamu hanya butuh waktu untuk lebih mengenal fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kembali, kata-kata yang diucapkan dokter. Ahmad seolah penuh. 389. Penekanan. Ia sengaja menggunakan diksi yang sama dengan kata penolakan Anjani terhadap lamarannya. Soal waktu. Semakin sering kamu menggunakan dan mempelajari fitur-fiturnya, maka keberadaan ponsel di sisimu akan semakin kamu rasakan manfaatnya. Sekali lagi, semua hanya soal waktu. Lanjut dokter. Ahmad lagi yang semakin mengarah ke pembahasan lain, memberi penekanan di bagian akhir kalimatnya. Anjani yang menangkap maksud tersirat dari penjelasan dokter Ahmad. Kini ia memutuskan untuk mengalihkan fokus dari ponsel ke lelaki tampan di hadapannya. 390. Kamu benar, Sebagaimana ponsel itu hal baru dan asing dalam kehidupan kamu. Kamu pun sama. Kamu hal baru dan asing dalam kehidupan saya. Kehadiran ponsel itu kamu sambut dengan antusias dan bahagia, seolah kamu yakin bahwa ponsel itu akan memberikan banyak manfaat untukmu nantinya. Walaupun kamu tahu dan sadar, ia hal yang baru dan asing dalam hidupmu. Hal yang sama juga saya rasakan saat kamu hadir dalam hidup saya dan Zahira. Saya antusias, saya bahagia, dan saya yakin bahwa kehadiran kamu dalam hidup saya akan membawa banyak kebaikan di masa depan. Akan tetapi keyakinan itu tak lantas membuat saya 391. Merasa tak asing denganmu. Saya tetap butuh waktu untuk bisa mengenalmu lebih dalam, memahami karakter-karakter kamu secara lebih mendetail, memahami apa kekurangan dan kelebihan dalam diri kamu, untuk kemudian saya sesuaikan dengan diri saya. Sama seperti kamu, yang membutuhkan waktu untuk mengenal fitur-fitur dalam ponsel itu sebelum kamu menggunakan dan memanfaatkannya. Bedanya, kamu bisa mengenalinya bersamaan dengan memilikinya, sedangkan saya tidak. Saya harus terlebih dahulu mengenali, sebelum 392 bisa memiliki. Papar dokter Ahmad panjang kali lebar, menghubungkan apa yang baru saja terjadi di antara mereka, dengan ponsel baru untuk Anjani. Kepiawaiannya dalam berbicara, selalu mampu membawa lawan bicaranya terhanyut di dalam setiap percakapannya. Sekali lagi saya minta maaf, Bib, sahut Anjani singkat, namun menyiratkan banyak makna. Tak apa, karena sejatinya, kamu dan ponsel itu berbeda. Ponsel itu benda mati, dia tak berperasaan, sedangkan kamu hidup, dan penuh cinta. 393. Ponsel itu bisa didapat seharga rupiah, sedangkan kamu tidak bisa didapat hanya dengan sejumlah rupiah. Maka jelas, tidak bisa disamakan antara memperlakukan ponsel baru dengan kamu, dokter. Ahmad berusaha menjelaskan, agar Anjani tak diliputi rasa bersalah telah menolaknya. Maaf kalau saya terlalu terbawa perasaan ya, Membahas ponsel baru malah jadi kemana-mana, celetuk dokter. Ahmad sembari terkekeh, mencairkan dinding kecanggungan yang sempat berdiri di antara ia dan Anjani. Tidak apa-apa, Bib. Saya justru takjub dengan cara Habib. 394. Berkomunikasi, ringan, santai, sederhana, akan tetapi syarat akan makna, dan mampu membawa lawan bicara terhanyut dalam percakapan. Sehingga merasa nyaman dan mudah akrab, ucap Anjani yang justru malah mengungkapkan kekagumannya.
Alhamdulillah. Semua adalah anugerah dari Allah. Dari keahlian itu, pasien-pasien saya bisa merasa nyaman. Banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk berlangganan, sebab merasa lebih nyaman saat sesi konsultasi. Bahkan terkadang sampai merembet ke masalah pribadi, sahut dokter Ahmad sambil terkekeh. Jadi maksudnya pasien Habib curhat, gitu? Tanya Anjani. 395. Iya. Beberapa pasien saya sampai di tahap itu, menceritakan masalah rumah tangga mereka. Makanya, walaupun saya belum berpengalaman dalam hal berumah tangga, saya banyak tahu soal masalah rumah tangga dan bagaimana solusinya. Jawab dokter. Ahmad mengalir begitu saja. Maaf, Bib, maksudnya belum berpengalaman bagaimana? Ya, bukankah Habib? 396.